Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore hari ini, Kamis 10 Februari 2022, pekan kelima masa biasa tahun C, dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyatakan iman kami kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi lihatlah iman kami kepadamu. Berkatilah setiap kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kami masing-masing. Sebab kepadamu kami percaya, berserah diri, dan berharap. Janganlah menolak dan menjauhi kami, tetapi dekatlah bersama kami selalu, dan terimalah kami sebagaimana adanya kami. Hadirlah bersama kami sekarang di saat kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, penginjil Markus dalam Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang seorang perempuan yang berasal dari Sirofenesia yang percaya kepada Yesus. Perempuan itu bukan keturunan Yahudi, melainkan Yunani. Venesia adalah bagian dari Syria, sebuah provinsi dari kerajaan Romawi. Tirus dan Sidon adalah kota-kota di Venesia, dan karena termasuk dalam wilayah Syria, maka sering disebut Sirofenesia. Oleh bangsa Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang asing dan kafir. Untuk itu, mereka tidak berhak untuk mengambil bagian dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada bangsa Israel atau Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 kita dapat mengetahui bahwa orang-orang Tirus dan Sidon seringkali datang ke Kapernaum. Oleh karena itu, mereka pasti mendengar ajaran Yesus dan menyaksikan dan bahkan mendapat mujizat dari Yesus sendiri. Mereka-mereka inilah yang mungkin menceritakan Yesus, ajaran-ajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus kepada orang-orang sebangsanya di Sirofenesia.
sehingga bisa dikatakan bahwa mereka sudah mendengar tentang Yesus, walaupun mereka belum melihat dan mendengar Yesus secara langsung. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mengapa Yesus pergi ke wilayah kafir seperti Siro Venesia ini? Injil tidak menceritakan alasan kepergian Yesus ke sana, tetapi dapat dipastikan bahwa Yesus pergi ke sana untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Jarak dari Kapernaum ke Tirus diperkirakan 40 mil atau kurang lebih 65 km. Di Tirus juga ada pelabuhan, sehingga bisa dipastikan bahwa daerah ini cukup ramai. Yesus pergi ke sana dengan menggunakan kapal dan secara diam-diam atau rahasia. Namun kedatangannya tidak bisa dirahasiakan lagi. Ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan setan. Ia datang menemui Yesus, tersungkur di hadapan Yesus dan memohon supaya Yesus mengusir roh jahat tersebut keluar dari anaknya. Namun, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat kasar kepada ibu itu. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus berkata seperti itu sebenarnya untuk menguji iman ibu itu. Yang dimaksudkan Yesus dengan anak-anak di sini adalah bangsa Israel. Roti adalah keselamatan atau kebahagiaan. Dan anjing adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang menurut bangsa Yahudi adalah bangsa-bangsa kafir. Dengan berkata seperti itu, Yesus sebenarnya mau mengatakan kepada ibu itu demikian. Pulanglah ke rumahmu dan jangan berharap anakmu akan sembuh. Karena saya datang hanya untuk membawa keselamatan kepada umat Israel sebagai umat pilihan Allah, dan bukan kepada kamu yang adalah bangsa kafir. Ibu itu tidak tersinggung dan marah karena dianggap anjing atau kafir, tetapi ia justru berkata kepada Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Dengan berkata seperti itu, ibu itu mau mengungkapkan imannya kepada Yesus. Dan sebenarnya ia mengatakan seperti ini, "Benar Tuhan, tetapi kami yang oleh bangsa Yahudi dianggap sebagai anjing atau kafir ini, ingin juga menikmati remah-remah atau sisa-sisa roti atau keselamatan yang memang hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel." Ibu itu tidak meminta roti yang utuh, tetapi cukup remah-remahnya saja. Dan jawaban Yesus atas iman ibu anak itu adalah kesembuhan anaknya. "Karena kata-katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, satu dua pesan perikop Injil hari ini untuk kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa keselamatan yang dibawa atau ditawarkan oleh Yesus tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi, melainkan untuk semua bangsa, semua orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak hanya mau memberi roti bagi anak-anak Israel, tetapi juga untuk semua anak di dunia ini yang mau percaya dan datang kepadanya untuk mendapatkan roti atau keselamatan dari Yesus. Yang kedua, iman kepada Yesus bukan hanya timbul dari penglihatan atau apa yang kita lihat dengan mata, melainkan dapat juga timbul dari pendengaran atau apa yang kita dengar tentang Allah dan Yesus. Sebagian besar bangsa Yahudi melihat dan mendengar Yesus secara langsung, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Ibu dari Siro Venesia dan kita semua bukan turunan bangsa Yahudi, tidak juga melihat dan mendengar Yesus secara langsung, tetapi kita telah percaya kepada Yesus.
Kita percaya kepada Yesus bukan karena kita melihat, melainkan karena mendengar tentang Yesus. Yang ketiga, iman kepada Yesus harus juga disertai dengan perbuatan. Perempuan Sirofenesia ini mungkin telah percaya kepada Yesus karena mendengar tentang Yesus dari cerita orang-orang sebangsanya yang datang ke Kapernaum. Perempuan itu berhadapan dengan masalah, yaitu anak perempuannya sakit karena kerasukan setan. Ketika mendengar dan mengetahui bahwa Yesus datang ke kota mereka, ia datang menjumpai Yesus, tersungkur di hadapan Yesus dan memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya itu. Kita pun telah percaya kepada Yesus, namun kita pun diajak untuk tidak hanya percaya, tetapi membuktikan kepercayaan kita itu dengan dan dalam perbuatan. Dalam perikop Injil hari ini, perbuatan yang dimaksud adalah datang pada Yesus, tersungkur di depan Yesus, dan memohon kepada Yesus. Caranya adalah berdoa berserah diri kepada Yesus tanpa jemu-jemu, tanpa henti-henti, atau setiap hari. Yang keempat, kadang-kadang iman kita kepada Yesus mendapat cobaan atau ujian. Cobaan atau ujian itu bisa lewat penyakit, penderitaan, kegagalan, kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan bisa juga lewat ajakan dan ajaran yang mempengaruhi kita untuk meninggalkan Yesus. Dalam menghadapi situasi-situasi batas seperti itu, kita harus tetap percaya dan setia kepada Yesus, karena Yesus selalu setia kepada kita. Yesus pun pernah mengalami situasi batas di dalam kehidupannya sebagai manusia, tetapi Yesus tetap setia kepada Bapanya. Kesetiaan kita kepada iman kita kepada Yesus akan mendatangkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Ada yang berkata seperti ini, cobaan dan penderitaan yang menimpa orang-orang yang tidak percaya adalah kutukan. Sedangkan cobaan dan penderitaan yang menimpa orang-orang beriman adalah ujian. Kita harus ingat bahwa Allah menciptakan laut itu ada batasnya. Tidak ada penderitaan dan cobaan tanpa batas. Semua ada batasnya di dalam iman kita kepada Allah dan Yesus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari selalu percaya, berserah diri dan berharap penuh pada Yesus dengan berdoa berserah diri padanya tanpa henti. Yesus pasti akan memberi kelegaan, kegembiraan, dan keselamatan kepada kita. Yesus pasti tidak akan memberi ular kepada kita kalau yang kita minta adalah roti. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pekerjaan kita. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Istirahat kita pada malam hari ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Amin.